Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan berlatih cara untuk menggunakan tools yang ada pada Microsoft Word, yakni tools Home, Insert, dan Design. Dalam kali ini akan diterapkan dalam aplikasi mengedit sebuah template jurnal. Di sebelah kiri ini adalah tampilan hasil akhir yang diinginkan. Yang di sebelah kanan adalah raw filenya. Jadi di sini masih belum ada formatting yang diterapkan. Teksnya semua masih flat, masih normal. Sementara yang di sebelah kiri ini adalah tujuan akhir yang akan kita dapatkan. Di mana di sini ada title, ada author, alamat, abstrak. Nah, di sini ada heading 1, pendahuluan. Selanjutnya ada heading 1 juga, tinjauan pustaka, heading level 2. Dan ada listing number. Kemudian di sini juga ada penerapan nomor urut, listing number. Selanjutnya ada header dan footer. Nah, header ini berbeda ya. Header antara header di halaman awal dan halaman selanjutnya itu memiliki header yang berbeda. Dan juga halaman footer halaman awal dan halaman selanjutnya itu juga berbeda. Nah, bagaimana cara untuk mengaturnya? Mari sama-sama simak tutorial berikut. Pertama-tama yang akan kita ubah adalah bagian header dan footer terlebih dahulu. Kita lihat di bagian kiri, itu adalah format yang akan kita ikuti. Pertama ini kita copy atau kita cut. Kita cut, kemudian kita letakkan di bagian header. Untuk formatnya, untuk font dan lain sebagainya bisa kita ubah nanti. Penting dia masuk dulu. Supaya dia dapat digeser, maka ubah dia ke bagian in front of text. Kita ubah, letakkan sini. Dan ini kita ubah fontnya menjadi, coba kita bandingkan. Times New Roman 12, single space, remove space after, ini kita bold. Oke, sudah cukup mirip. Oke, untuk header kedua formatnya berbeda. Tulisannya adalah seperti ini. Maka apa yang harus kita atur? Untuk header kedua yang harus kita atur adalah pertama-tama kita harus split terlebih dahulu halamannya. Halaman yang ada di halaman pertama ini harus kita split dengan halaman yang kedua. Cara splitnya terserah dari mana. Kita bisa ambil misalnya di bawah kata kunci sebelum bab pendahuluan. Kita letakkan kursor di sini, kemudian pilih kita lihat di insert page break. Kita menggunakan page break atau memecah halaman. Namun ini saja belum cukup.
Karena apa? Karena kita harus pakai model page break yang lainnya. Kita bisa ambil page break tersebut di bagian layout, breaks, next page, section break, next page. Artinya ada session 1 dan session 2 di halaman selanjutnya. Kemudian setelah ini kita pecah, kita unlink previous. Jadi dia secara otomatis akan terhubung ke design, dan di sini ada yang namanya link to previous. Ini kita uncheck list. Sehingga apa? Sehingga apabila ini kita hapus, maka header pada page pertama tidak akan terganggu. Oke. Di sini kita telah mampu memisahkan antara header section 1 dan header section 2. Kita bisa lihat di section 1 memiliki header, di section 2 belum terdapat header. Nah, disinilah kita akan atur headernya sesuai dengan yang diinginkan. Ini kita cut, double klik saja, baru di paste. Kita bisa atur fontnya di Times New Roman 12. Oke, seperti itu. Kita italikkan. Kita bandingkan, ada garis bawahnya. Ini kita berikan garis bawah. Garis bawah ini bisa kita ambil di bagian design. Insert. Di bagian insert kita pilih shape, kita pilih line. Tinggal kita tarik garis-garis ini sampai sini. Oke, selanjutnya kita beri color black. Nah, selanjutnya apa yang akan kita atur lagi, yakni bagian title. Title adalah sebelum itu kita atur dulu font. Ini keseluruhan fontnya menggunakan Times New Roman. Jadi kita bisa blok semuanya, Ctrl A. Terus font Times New Roman 12 misalnya. Tapi ini fontnya 11 ya. Terus kita pilih justify. Nah, kemudian kita atur bagian-bagian yang nampak jelas lebih dahulu, misalnya abstrak. Kita atur dia italic, bold, dan ini juga kita atur dia bold. Namun di bagian awalnya tidak bold, dia italic, dan ini juga tidak bold dan italic. Keywords bold, italic, ininya juga italic. Bold, ini tidak bold. Ini italic, kemudian ini bold namun tidak italic. Kita bisa save terlebih dahulu supaya menghindari laptop mati mendadak sehingga dokumennya hilang sementara belum disimpan. Kita save, kemudian kita atur title sekarang. Title ini menggunakan font
kita untuk membuat title, kita menggunakan heading. Kita klik headingsnya, kemudian klik kanan dan pilih modify. Selanjutnya tentukan jenis fontnya, yakni Times New Roman, dan ukuran fontnya adalah, coba kita atur 14, dan di tengah tidak bold. Oke, terlalu kecil masih ya. Kita ulang lagi, modify, mungkin 16. Oke, bisa kita bandingkan. Nah, untuk kapitalisasinya kita bisa blok, kemudian pilih. Nah, di sini ada namanya change case. Kita pilih capital H word. Tapi biasanya dalam judul itu kata penghubung tidak diberikan awalan dengan huruf kapital, sehingga ini kita ganti huruf kecil. Selanjutnya yang akan kita ubah adalah nama penulis. Ini kita letakkan di tengah. Tidak perlu format khusus. Yang ini juga kita letakkan di rata tengah. Tidak perlu format khusus. Email juga diletakkan di tengah. Oh, ini italic. Kemudian kita akan letakkan garis. Untuk mengambil garis seperti yang tadi, kita ambil insert, kemudian shape, line, kita tarik garisnya, outline, black. Kita bisa copy dan diletakkan di sini. Coba kita bandingkan. Di sini juga. Oh ya, sebelum jauh kita mengedit, ada baiknya kita periksa dulu adakah di sini space after paragrafnya. Space after paragraph letaknya di bagian ini, line and paragraph spacing. Nah, kita menggunakan space-nya itu 1,15. Kemudian remove space after paragraph. Namun biasanya kalau kita baru mengklik sekali saja, itu ada beberapa space paragrafnya yang belum terhapus, sehingga kita bisa ulangi 2 kali. Itu juga dengan before paragraph, walaupun tidak terdetek. Alangkah baiknya jika kita aktifkan, kemudian kita remove lagi untuk memastikan format tersebut tidak terpilih. Nah, ini kita kasih 1 enter. Oke, kita lihat lagi formatnya. Yang belum sama di sini adalah ukuran ya. Ini ukurannya bisa kita kecilkan menjadi, tadi 11 kita ubah menjadi 10 font. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Di sini ada bagian yang terganggu. Oke, kita hapus saja dulu. Kita mau terapkan dulu pendahuluan. Pendahuluan kita akan memakai format. Oke, kita kembalikan dulu ya garis tadi. Kita bisa copy dari sini.
copy and paste. Pendahuluan kita terapkan heading pertama. Klik kanan, modify. Jenis fontnya adalah Times New Roman. Ukurannya adalah 12. Warnanya black. Dia tidak bold. Terus ada numberingnya adalah angka Romawi. Oke. Terus peletakannya di tengah. Space-nya satu saja, automatically update. Oke. Dan case-nya ya, change case-nya kita ubah dulu, modify lagi, kemudian font. Nah, di sini ada all caps, artinya kita buat dia kapital semua. Kalau small caps, ukuran kecil. Ini all caps. Oke, nah, maka dia dalam bentuk all capital. Terus ini tidak ada boldnya. Selanjutnya kita lihat dulu heading saja. Heading kedua itu di tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah heading 1. Kemudian sistem informasi laboratorium ini adalah heading 2. Kita perbesar, kita ambil heading 2. Heading 2 belum diatur formatnya. Kita modify. Kita pilih Times New Roman. Fontnya 12. Warnanya black. Biar rata kiri. Formatnya, jenis fontnya dia tidak perlu diganggu. Regular 12, oke. Terus numbering yang digunakan adalah ABC. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Namun kita menginginkan letak A ini sejajar dengan rata kiri. Gimana caranya? Caranya adalah kita bisa pilih multi-level list, define new multi-level list, dan kita atur align at-nya. Kita buat ke 0 saja. Kemudian font. Coba ini kita ratakan. Oke, tidak seperti itu. Kita letakkan dia di bawah H. Oke, 0,6. Kita pilih oke. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita bandingkan. Oh, dia menerapkan italic font. Maka kita harus edit lagi heading 2-nya menjadi italic. Oke. Mungkin juga di bagian heading 1 tadi kita perlu edit spacingnya ya. Nah, jadi ada agak jaraknya. Terus kita lihat lagi di mana ada heading manajemen laboratorium. Di mana ada tulisan manajemen laboratorium? Manajemen laboratorium. Oke. SP1. Terus ini kita beri
heading 2 manajemen laboratorium, terus gambaran umum klien, heading 2 gambaran umum klien server, kemudian listing. Di sini ada nomor 1, 2 dan selanjutnya kita pilih numbering 1, 2 dan seterusnya. Nah, untuk meratakannya bagaimana? Sama seperti yang tadi, kita pilih multi level list, define new multi level list, kemudian align add-nya kita zerokan, dan ini kita buat serata-ratanya berarti 0,6. Nah, maka ini telah teratur. Tinggal sekarang yang kita atur adalah tab awal kalimat. Ada satu tab. Setiap awal kalimat ada satu tab. Satu tab. Biar seragam, biar tabnya agak ke dalam lagi. Terus satu tab. Tinjauan pustaka, di awal kalimat ada tab. Oke, no problem. Kita beri tab. Nah, selanjutnya kita akan berikan Oke, tadi kita lihat terdapat kesalahan di bagian header. Jadi headernya tergabung lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di saat kita mengambil file atau memindahkan file pendahuluan ini, tadi kita dengan cara delete, sehingga separasi yang sudah dibuat itu terhapus, section yang telah dibuat itu terhapus. Jadi caranya adalah kita buat section baru terlebih dahulu. Kita pilih di bagian insert dia break, tapi kita ambil break yang section di layout. Breaks next page section break. Oke, nah demikian. Setelah itu kita unlink. Nah, baru ini bisa kita hapus dan kita tulis ulang sebagaimana format yang ada. Alti Jurnal Elektronika, Listrik dan Teknologi Informasi Terapan, volume 2, terbitan 1, Desember 2019, 1-7. http ojs.polytechnicjambi.ac.id/lt. Oke, ini nggak pakai S. Kita ubah dia ke dalam Times New Roman 12. Ini kita bold,
fontnya 14, yang ini 16. Oke, logonya untuk sementara tidak apa, kita abaikan saja. Oke, jadi apabila kejadiannya seperti ini bisa kita cut saja ya. Bisa kita cut, kemudian kita tulis saja di dalam sini. Oh, rusak. Oke, caranya dengan kita ambil notepad terlebih dahulu. Notepad, kita pastekan kalimat yang tadi. Apa gunanya? Ini gunanya untuk menetralkan format-format yang ada. Ctrl X, kemudian kita letakkan di bagian sini. Nah, maka masih terganggu. Kita Ctrl Z saja dulu sampai didapatkan. Oke, nah, ini kita cut ya, kita letakkan di bagian notepad. Kita hapus pelan-pelan. Oke, formatnya tidak terganggu. Selanjutnya kita ambil lagi kalimat tadi yang sudah diformat, dihilangkan formatnya, dan menggunakan notepad kita copy, kita paste di bagian section 2. Paste. Okay. Kenapa kita paste di setelah A? Biasanya kalau sebelum A, sebelum font pertama di kata pertama, itu terkadang mengganggu format di kata sebelumnya. Jadi alangkah baiknya apabila kita curi di tengahnya, kemudian kita kembalikan huruf awalnya tadi. Nah, ini sudah cukup sesuai dengan format sebelumnya. Selanjutnya kita mengatur halaman. Untuk mengatur halaman, bagaimana caranya? Kita besarkan page-nya, kita pilih insert page number, kita pilih bottom of page di tengah. Bottom of page, di bagian kanan. Bottom of page di bagian kanan. Oke, bottom of page di bagian kanan. Jangan lupa ini di blok, kita rubah fontnya Times New Roman 12. Kemudian ada line-nya di situ. Kita ambil di insert shape line, kita letakkan di bagian sini. Jangan lupa ubah warnanya ke black. Kita bandingkan. Oke. Kita mau di halaman pertama tidak ada page-nya. Bagaimana caranya? Ini footer section 1, ini footer section 2. Jadi footer section 2 kita bisa pilih different first. Kita unlink saja.
kita besarkan, kita unlink, link to previousnya kita hilangkan. Kemudian di bagian ini bisa kita hapus secara manual. Nah, sehingga bagian halaman pertama tidak ada halamannya, halaman kedua ada halamannya yang mengikuti perhitungan dari halaman sebelum-sebelumnya. Ada suatu kasus kita ingin mengganti halaman tersebut dari angka 1 misalnya. Maka caranya kita tinggal double klik saja footer halaman, kemudian pilih page number dan format page number. Kita bisa tentukan start at 1 misalnya. Oke, maka dia akan mulai dari angka 1. Namun karena kita menghitung dari awal, kita bisa continue from previous section atau kita bisa mulainya dari angka 2. Nah, demikian tutorial ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan didiskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.